Visa untuk tinggal dan melayani di Indonesia selalu menjadi tantangan iman bagi saya. Di hari pertama saya menginjakkan kaki di Indonesia sampai sekarang, saya belajar bahwa Tuhan tidak mengabaikan saya. Selama di sini saya diberi visa turis untuk jalan-jalan, visa sosial budaya untuk belajar bahasa dan budaya suku-suku di sini. Bertahun-tahun saya melayani dengan visa rohaniawan sampai saya mendapatkan izin untuk tinggal tetap. Luar biasa, Tuhan selalu menyertai. Beberapa kali visa baru dan exit re-entry permit baru diberi beberapa jam sebelum saya berangkat untuk menemani ibu saya setelah ayah saya meninggal. Walaupun sudah berulang kali mengalami bahwa Tuhan pasti menolong dan membuka jalan, tetapi ada kalanya saya merasa takut. Seandainya kali ini paspor saya tidak dapat cap yang saya inginkan, saya harus lakukan apa? Bagaimana reaksi keluarga saya yang menantikan kedatangan untuk merayakan Natal bersama-sama dengan mereka? Saya merasa khawatir di dalam hati, tetapi Tuhan senantiasa bertindak untuk saya. Walaupun Tuhan campur tangan, saya mengalami trauma untuk mengurus visa dan pergi ke kantor imigrasi. Sakit kepala, khawatir, dan sulit makan kalau harus pergi ke kantor imigrasi. Jika bisa hindari pengurusan visa di imigrasi, saya akan merasa lega. Tetapi kalau harus ikut karyawan sponsor saya untuk memberi cap tangan, saya mulai takut sampai Tuhan mengajar saya untuk sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Pada waktu saat teduh, saya menyadari bahwa iman saya kurang. Memang saya bersedia percaya bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan finansial. Tetapi saya sangat sulit mengandalkan tiang rohani WEC, yaitu iman untuk pengurusan visa. Sampai saya belajar di Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya melihat bahwa saya kurang beriman dan selalu khawatir. Ini merupakan dosa. Saya mengakui dosa ini kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk memenuhi hati saya dengan iman dan damai sejahtera. Sesudah saya melakukan ini, ada sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa yang mempengaruhi hati saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan pasti menolong. Sampai sekarang urusan izin selalu merupakan tantangan iman bagi saya. Iblis selalu ingin mengganggu saya dengan perasaan takut dan khawatir. Tetapi saya mencoba mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Filipi 4 ayat 6-8 menolong saya dalam proses ini. Ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saya praktikkan ini dengan menyerahkan persoalan visa saya ke dalam tangan Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan berkuasa dan pasti bertindak. Setelah saya lakukan ini, ayat 7 menjadi kenyataan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setiap kali Tuhan memberi ketenangan dan damai sejahtera yang saya tidak bisa jelaskan dengan akal budi saya. Sesudah Tuhan bertindak, saya belajar melakukan ayat 8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya mulai memikirkan kebaikan Tuhan, kesediaannya menolong saya dan kasih-Nya. Jika iblis mencoba menanam ketakutan dan kekhawatiran lagi di hati saya mulai dengan ayat 6 dan Tuhan memberi damai sejahtera dari ayat ke-7 dan saya mulai memikirkan yang benar lagi. Proses ini saya ulangi berulang kali. Awalnya saya harus memulai lagi dan menyerahkan urusan visa saya ini kepada Tuhan. Lama-kelamaan saya akhirnya menyadari dengan sungguh bahwa iblis berhenti menakutkan saya. Dan di hati saya yang paling dalam, saya tahu Tuhan mengurus saya
dan pertolongannya senantiasa saya rasakan hari demi hari.